قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. Yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia, dan juga kita memujinya karena nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi Allah dipuji karena dua perkara. Yang pertama karena Dia memiliki nama yang sempurna, memiliki nama yang indah. Yang kedua, karena kebaikan yang diberikannya kepada kita. Dua-duanya harus kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang memuji Allah hanya dari sisi dia ingat kebaikan Allah. Ada orang yang memuji Allah bukan karena dia ingat kebaikan yang Allah beri kepadanya, tapi karena dia lihat Allah itu zat yang memang layak untuk dipuji, yang memiliki sifat-sifat yang layak untuk dipuji, sifat yang sempurna. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang tertinggi dari pujian itu adalah memuji bukan karena adanya timbal balik, tapi pujian karena dia memiliki sifat yang sempurna. Seperti kita dengar ada orang baik, orang pemaaf, dermawan, penyantun, pemaaf. Semua sifat-sifat yang bagus itu terkumpul pada dirinya. Tapi orang ini tidak pernah secara langsung memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian ada orang lain, baik dia memberikan kebaikan kepada kita langsung, memberikan bantuan moral, kemudian materi, perhatian. Kemudian kita puji orang ini karena kebaikan yang diberikan kepada kita. Kalau kita puji orang yang kedua ini, itu karena ada tendensi timbal balik. Tapi kalau kita puji yang pertama, bukan karena tendensi, tapi kita puji dia karena keindahan sifat perangai yang bagus pada orang itu. Jadi Allah itu kita puji karena dua perkara ini. Karena dia itu memiliki nama-nama yang sempurna, Asmaul Husna, nama-nama yang indah, dan karena Allah juga memberikan kebaikan kepada kita, nikmat. Kemudian yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita selalu ucapkan dalam semua keadaan kita, berbanyak membaca salawat
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan syukur, terima kasih kepada DKM Masjid atau siapa saja yang andil sehingga terselenggaranya acara yang mulia ini. Karena tanpa mereka juga acara yang mulia ini tidak akan terselenggara. Orang-orang yang ada di balik layar. Ini kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang luar biasa. Syukran jazakumullahu khairan. Kemudian kepada ikhwah semua yang sudah menyempatkan dirinya untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Jadi kita ucapkan terima kasih siapa saja yang berikan kebaikan, baik kepada kita langsung atau kebaikan untuk agama yang mulia ini, agama ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yashkurun nas man lam la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Baik ya ikhwah, ada perkara yang saya anggap penting untuk disampaikan ikhwah semua dan para pemirsa di mana saja berada yang menyaksikan kajian kita. Persoalan pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu barangkali kita semua sudah mendengar, sudah sampai kepada kita keutamaannya. Namun semangat itu masih kurang. Ya ikhwan, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya menuntut ilmu itu kedudukannya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Di zaman kita ini tidak ada perang. Jihad kita di zaman ini adalah menuntut ilmu. Berusaha walaupun kita memiliki kesibukan, itulah mujahadah jihad kita. Terlihat remeh cuma datang duduk, tapi jumlah ikhwah ya kan yang sudah ikut kajian berapa, yang datang berapa, terlihat di situ ikhwah. Menunjukkan menuntut ilmu ini berat, sama seperti apa berjihad. Kalau jihad ya ikhwah sebulan 2 bulan kelar. Kalau menuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Mana yang lebih berat? Menuntut ilmu. Menghafal, menulis, mencatat, memurojaah, datang, duduk, mendengar. Ya kan? Nah, itu. Jadi kita gerakkan lagi hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan. Kalau orang itu ikhlas, dia akan terus. Tanda keikhlasan seseorang dalam beramal adalah terus menerus dia amalkan amalan tersebut walaupun sedikit. Misalnya tiap malam sebelum tidur dia sholat witir walaupun cuma 1 rakaat atau 3 rakaat, atau sebelum subuh dia masuk subuh dia sholat witir, terus menerus dia lakukan, menunjukkan ikhlas dia. Jadi orang itu kalau ikhlas terhadap amalan, dia akan melakukan terus menerus dan bersemangat dia walaupun sedikit ya ikhwah.
Baik ya ikhwah, semangat. Nah, duduknya seorang di majelis ilmu itu semua ibadah. Antum sholat berdiri ada pahalanya, duduk ruku ada pahala, bangkit dari ruku ada pahala, sujud ada pahala, bangkit dari sujud ada pahala. Setiap gerakan dan bacaan di dalam sholat itu ada pahala. Bukan pahala cuma langsung total begitu dikasih orang sholat, enggak. Pahala setiap gerakan itu bacaan. Kata para ulama demikian juga di dalam majelis ilmu. Setiap gerakan orang yang ada dalam majelis ilmu berkaitan dengan ilmu yang dia ingin timba, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran kita, dan ini pertemuan perdana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan, mendawamkan kajian kitab ini sampai selesai. Kitab yang akan kita pelajari adalah Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna. Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna merupakan ringkasan dari kitab Fiqh Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Kitab Fiqhul Asmaul Husna itu kan tebal, diringkas. Beliau yang ringkas sendiri. Beliau nama dengan judul Mukhtasar Fiqhil Asmaul Husna, Fiqhil Asmaul Husna. Diringkas, dibuang beberapa perkara yang tidak perlu untuk meringkas. Karena di kitab itu agak melebar sedikit, ada penjelasannya. Jadi di sini fokus hanya berbicara tentang makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Jadi sudah dibuang pembahasan tentang kaidah Asmaul Husna, kaidah asma wa sifat. Jadi kalau kita ingin mempelajari kaidah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, itu ada pembahasan khusus. Ada pembahasan khusus. Seperti kita bahas tentang itu adalah akidah wasitiyah, akidah hamawiyah, tadmuriyah, punya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lainnya. Taib. Jadi kitab ini fokus hanya mengumpulkan Asmaul Husna, kemudian beliau menjelaskan secara ringkas makna dari setiap nama tersebut. Taib ya ikhwai, untuk memperingkas kita membaca sebagian dari muqaddimah beliau. Kata beliau, hafizahullah taala, al-muqaddimah. Belum punya kitabnya ya? Nah, saya lupa share di grup. Insyaallah saya akan share di grup insyaallah. Kata beliau, alhamdulillahil kabiril muta'ali dzil jalali wal 'azamati wal jamal. Lahul asmaul husna was sifatul ulya wal majdu wal kamal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa innal fiqha fil asma'il husna babun syarifun minal ilmi, bal huwal fiqhul akbar. Kata beliau, sesungguhnya fikih Asma'ul Husna, yaitu mempelajari, mengkaji makna Asma'ul Husna, adalah babun syarifun minal ilm, adalah bab yang mulia dari ilmu. Bal huwal fiqhul akbar, bahkan dia adalah fikih yang besar. Jadi para ulama membagi dua fikih, ada fiqhul asghar, ada fiqhul akbar. Fikih asghar itu ilmu fikih,
ilmu tentang halal, haram, kitab toharo, kitabus sholat, kitabuz zakah, kitabul haji siyam dan seterusnya, kitab muamalah dan seterusnya. Itu fikih asghar namanya, fikih kecil. Yang kedua ini namanya fikih akbar. Fikih akbar ini berkaitan dengan akidah, tauhid. Jadi ilmu fikih juga mereka golongkan fikih, tapi fikih besar karena dia pokok Islam, pokok amalan. Percuma jago fikih, jago hukum-hukum fikih, tapi rusak akidahnya. Ditanya hukum semua paham dia. Apa hukum ini? Rinci, masya Allah. Ketika ditanya Allah di mana? Allah itu tidak di mana-mana. Rusak. Atau dia katakan Allah itu di mana-mana, rusak juga. Yang benar Allah adalah di mana ya ikhwan? Berada di arsy, di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia al-qahir, maha menguasai, maha berkuasa atas segala sesuatu. Fawqa ibadihi, berada di atas seluruh makhluknya. Makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, paling berat adalah arsy. Jadi tidak ada makhluk yang paling tinggi di alam semesta ini selain arsy. Dan tidak ada makhluk yang paling besar selain arsy, paling berat selain arsy, paling indah selain arsy. Arsy adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Paling indah. Arsy adalah atapnya surga apa? Firdaus. Masa atap surga Firdaus biasa-biasa, tidak mungkin kan? Yang namanya singgasana, atap surga Firdaus tetaplah sesuatu yang indah. Bahkan ada sebagian saya dengar ulama mengatakan bahwasanya arsy lebih indah daripada surga. Arsy lebih indah daripada surga. Bagaimana itu membayangkan indahnya arsy itu, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu jamil, innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Tidak mungkin Allah menciptakan arsy-nya yang merupakan singgasananya yang tinggi dari segala makhluk, atap dari surga Firdaus, sesuatu yang biasa-biasa saja. Baik, jadi rusak ya ikhwah. Harus betul, harus sahih akidahnya. Ini yang harus kita lebih perhatian daripada ilmu fikih, yaitu ilmu akidah ya. Rusak ini, rusak kan? Bahaya. Menolak sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak di atas. Nanti di akhirat bertemu dengan Allah, dia tidak tahu siapa Allah. Kenapa? Allah kan tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di mana-mana. Dia akan menolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya. Adapun ahlu sunnah, dia tahu sifat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dia yakini. Baik. Jadi kata beliau, dia fikih akbar, fikih yang besar. Wa huwal asasul ladzi alaihi bina'u hadzal dini. Dia adalah merupakan asas, dasar terbangunnya agama ini. Ilmu apa yang dimaksud sini? Ilmu Asmaul Husna. Ilmu Asmaul Husna. Di dalam usul salasa apa yang kita pelajari ikhwan? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi wa ma'rifati dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama. Yang pertama Allah dulu yang dikenal. Namun di usul salasa tidak rinci.
Tidak dirinci tentang Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal Allah kita harus mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tidak cukup hanya tadabbur alam, tafakur, pergi berkemah sampai ke gunung, sampai kemana, mau apa tafakur alam. Asmaul Husna tidak pernah dikaji, tidak akan sampai. Sebagus-bagus, sebaik-baik cara untuk mengetahui Allah adalah mempelajari Asmaul Husna. Karena itu yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi untuk mengetahui siapa Allah, pelajari Asmaul Husna. Kata beliau, ini asas agama. Asas agama. Mengenal Allah, dan Allah itu tidak bisa dikenal kecuali lewat nama-nama dan sifatnya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini Asmaul Husna ini pokok dari segala ilmu. Pokok dari ilmu akidah tauhid, iya betul. Tapi pokok ilmu tauhid akidah apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Bagaimana kita bisa sembah Allah kalau kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala? 10 tahun, puluhan tahun, 50 tahun menyembah Allah dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam sedekahnya, doanya, tapi dia tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui Allah hanya pengetahuan yang umum. Jadi mengetahui Allah itu hanya mengetahui Allah itu dua perkara. Ada pengetahuan yang umum, yang global, ada pengetahuan yang khusus. Pengetahuan yang global ini seperti pengetahuan orang awam. Siapa Allah yang mencipta alam semesta? Ya kan? Siapa Allah yang memberi rezeki? Siapa yang berhak disembah Allah? Tapi begitu azan lewat itu masjidnya. Ada kajian, apalagi sholat aja tidak, apalagi kajian. Lewat tempat yang haram, nimbrung di situ. Tapi kalau ditanya dia tahu siapa Allah. Pengenalannya seperti ini apa gunanya, ikhwan? Dia mengetahui Allah ini apa manfaatnya, fungsinya? Berarti pengenalannya ini ikhwan hanya berupa pengenalan yang umum, yang ijmal, global. Terus yang kita inginkan dari pengenalan terhadap Allah ini seperti apa? Yaitu pengenalan yang khusus, yaitu mengenal Allah lewat tadabbur, lewat Asmaul Husna. Allah itu apa maknanya? Kemudian pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim apa maknanya? Pengaruhnya dalam kehidupan seperti apa? Kemudian Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muta'ali, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Jamil, dan seterusnya. Jadi kata beliau, mengetahui Asmaul Husna ini, mengenal Allah lewat Asmaul Husna ini adalah asas agama, pokok agama. Walidha kathratid dalailu fil Qur'anil Karim al-murassikhatu li hadzal asasi fala takadu takhlu ayatun min ayatihi min dzikrin li asma'il husna wa sifatihil ulya. Oleh sebab itu kata beliau, di dalam Al-Qur'an banyak dalil-dalil al-murassikhah yang menetapkan lihadzal din, asas ini, yaitu tentang penyebutan Asmaul Husna. Fala takadu takhlu ayatun min ayatihi, engkau hampir tidak dapatkan di dalam Al-Qur'an itu ayat kecuali di sana ada penyebutan Asmaul Husna. Antum baca itu Al-Qur'an, hampir di setelah ayat itu ada apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur, syakurun halim, ghafurul wadud, dzul arsyil majid, dan seterusnya. Dia ditutup
Di awal ayat ada, di akhir ayat ayat ada. Akhir ayat. Taib. Mimma yadullu ala ahamiyati hadzal ilmi syarif wa 'idhami sya'nihi wa kathrati khairatihi wa awaidihi. Yang demikian itu kata beliau menunjukkan atas pentingnya ilmu yang mulia ini. Ilmu apa? Mengenal Asmaul Husna. Tadabbur Asmaul Husna. Mengkaji makna-maknanya. Wa annahu aslun min usulil iman. Dan dia juga merupakan pokok dari pokok iman. Sudah saya jelaskan tadi. Mengetahui Asmaul Husna pokok keimanan. Pokok keimanan. Jadi harus kita perhatian ya ikhwah. Bisa dikatakan wajib ya ikhwah, di setiap rumah kita, di setiap kita, di rumah kita ada kitab Asmaul Husna. Ini kitab fikih ada, kitab fikih nikah, masya Allah ada jilid ini, ada terbitan ini lengkap. Ya Aron. Fikih ini ada, masya Allah, perjalanan hidup ini apa, sahabat riwayat apa. Tapi Asmaul Husna tidak ada. Karena aneh. Padahal itu pokok agama, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala lewat Asmaul Husna. Tidak akan lezat ya ikhwan, tidak lezat kalau kita beribadah tanpa mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, bertakbir dalam sholat. Dia tidak tahu Allah Akbar itu cuma Allah Maha Besar. Gara-gara apa ini? Tidak belajar Asmaul Husna. Apa itu Allah? Apa itu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari segala-galanya. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar di sholat kita, orang faham kalimat ini, dia akan menghilangkan seluruh yang menyebabkan terpalingnya dia dari khusyuk sholat, dia tinggalkan. Karena Allah lebih besar untuk diingat daripada yang lain. Allahu Akbar, masih CP auto, CP motor, CP istri, CP anak. CP auto belum dapat cuci, terus apa itu Allahu Akbar? Kalau dia faham, ya kan, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apa yang akan kita ingat selain Allah di dalam sholat kita. Allah tidak mensyariatkan hanya di awal saja itu Allah Akbar, tapi setiap gerakan Allahu Akbar, hilang kaget. Kalau orang yang paham, kaget lagi dia kalau dia ingat yang lain. Astagfirullah, Allah Maha Besar. Dari apa yang saya mau ingat ini, mau ingat dunia ini, Allah Maha Besar. Lebih besar untuk diingat, lebih besar untuk dihayalkan. Paham ini? Sujud lagi dia, Subhana Rabbiyal Azim. Kadang hilang lagi, ya namanya setan, ya masuk, ingat yang lain lagi, bangkit lagi, sami Allahu liman, mau sujud lagi, Allahu Akbar, teringat lagi, begitu. Ya Allah. Nah ini orang yang faham, sudah meresap makna dari Asmaul Husna, siapa Allah, apa makna Akbar dan seterusnya. Ini pokok agama, ini kata beliau. Wa ruknun min arkaniddin, termasuk rukun dari rukun Islam, rukun agama. Rukun agama ada. Rukunnya rukun, yaitu ini mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Mengetahui Asmaul Husna,
mengetahui Asmaul Husna, mempelajari Asmaul Husna, mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya. Wa asasun min ususi millatil Islam alaihi tubna alaihi maqamatuddin ila akhirih. Panjang ini dari muqaddimah beliau menunjukkan keutamaan ilmu yang agung ini, ilmu tentang Asmaul Husna. Ilmu tentang Asmaul Husna. Baik, ikhwah, kita masuk nama Allah yang pertama. Antum simak ini. Mudah-mudahan ya ikhwan, Allah mengaruniai ke dalam hati kita ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, supaya ibadah kita ini lezat, meninggalkan yang haram juga lezat, baca Al-Quran lezat, beribadah, berzikir dan seterusnya, salat lezat, karena kita tahu siapa yang kita sembah, bukan hanya faktor kebiasaan ibadah. Taib, kata beliau hafizahullah ta'ala, Allah, nama yang pertama yang akan beliau kaji adalah Allah. Karena ini ringkasan, beliau tidak sebut istiqaq, asal kata dari Allah ini, maka kita jelaskan, biarkan saya untuk menjelaskannya. Jadi Allah itu berasal dari kata aliha ya'lahu, ilahan. Aliha ya'lahu artinya apa? Aliha ya'lahu artinya menyembah. Abida ya'budu atau abada ya'budu, menyembah. Ada juga yang mengatakan aliha ya'lahu idza tahayyara. Aliha ya'lahu idza tahayyara, artinya tahayyar yaitu kagum, takjub. Jadi ilah itu sesuatu yang mengagumkan, menakjubkan, membuat orang kagum, heran dengan kehebatan kesempurnaannya, kekuatannya, ciptaannya. Orang kagum, disebut ilah, sesembahan. Secara bahasa Arab ya, bukan bahasa Gorontalo. Bahasa Arab. Aliha ya'lahu ilahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari kata ini dia mengambil untuk namanya Allah. Dari kata ilah, alif, kemudian lam, kemudian panjang. Yang pertama apa tadi? Alif, kemudian lam, kemudian panjang alif, kemudian ha, ilah. Kemudian dikasih alif lam. Dikasih alif lam, ketemu lam dengan lam digabung. Ya kan? Lam dengan lam kalau ketemu kan digabung. Ilah ketemu, kasih masuk alif lam, digabung. Kemudian yang panjang tadi dibuang. Jadi Allah. Jadi asalnya ilah, ma'bud, sesuatu yang disembah. Jadi Allah itu artinya ilah. Allah itu asal katanya dari ilah, bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab dulu Allah itu tidak ada. Yang ada itu ilah. Jadi Allah gunakan namanya ini dari kata itu, bahasa Arab itu. Paham di sini ikhwan? Allah asalnya ilah, bahasa Arab itu ilah. Ilah itu adalah al-ma'bud, al-ma'luh, sesuatu yang disembah. Jadi orang Arab dulu nyembah berhalanya, mereka katakan alihah. Ilah, ilahatun.
Hadhihi alihati, ini adalah sesembahanku berhalaku yang aku sembah. Aku berdoa kepadanya, memohon kepadanya, cinta kepadanya, takut kepadanya, mengharap kepadanya. Itu namanya ilah. Dari sini sudah ada gambaran tentang apa makna ilah. Jadi Allah itu dari kata ilah itu ada gambaran. Berarti Allah apa artinya? Ikhwan, sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Disembah dengan apa? Dengan rasa takut. Nah, sesembahan itu apa saja jenis penyembahan. Penyembahan itu rasa takut, cinta, harap, tawakal, berdoa, ibadah menyembelih dan seterusnya, termasuk sholat. Semua ibadah. Jadi zat yang disembah itu namanya Allah Subhanahu. Sudah kita paham ya siapa Allah, apa artinya Allah itu zat yang disembah. Wa huwa ismun 'azimun min asma'illahil husna. Kemudian kata beliau, dia adalah nama Allah yang agung dari nama-nama al-husna, nama Allah yang husna. Jadi nama Allah itu banyak, Asmaul Husna. Allah ini termasuk dari Asmaul Husna, nama yang agung. Wa huwa aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Dia adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Faqad warada fil Qur'ani aktsaru min alfaini wa mi'atai marrah. Kata beliau, disebut di dalam Al-Qur'an 2200 kali. Antum hitung sendiri nanti. Ada mushaf itu setiap nama Allah ada warna merah kan, nama Allah merah. Antum hitung coba. 2200 kali disebut di dalam Al-Qur'an. Ini beliau sudah hitung berarti. Wa hadza ma lam yaqa' lismin akhar. Kata beliau, ini tidak terjadi pada nama yang lain. Tidak ada nama Allah yang Allah sebut berulang-ulang sampai 2200 kali selain nama asmaul nama Allah. Ada yang banyak, seperempatnya, hampir mendekati seperempatnya, itu nama Rabb. Ar-Rabb itu sekitar 500 Allah sebut di dalam Al-Quran, 500 kali. Tapi nama Allah 2200 kali. Wa qad iftataha Allahu jalla wa ala bihi 33 ayatan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya di dalam Al-Qur'an sebanyak 33 ayat dengan lafaz Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat itu beberapa ayat. Jadi di awal ayat menyebutkan Allah yang pertama. Di antaranya ayat kursi, Allahu la ilaha illa, dan ayat-ayat yang lainnya. Beliau hitung sebanyak 33 kali. 33 ayat yang memulai penyebutan Allah Subhanahu. Terus apa fungsi, apa maksudnya Ustaz diulang-ulang? Menunjukkan bahwasanya Allah suka dengan nama ini. Allah cinta, sangat cinta dengan nama Allah. Dan Allah inginkan kita sebagai hambanya, al-fakir, fuqara, orang-orang yang miskin ini semuanya miskin kepada Allah kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai manusia, kalian manusia, kalian itu fakir. Fakir semua, butuh kepada Allah. Allah inginkan kepada kita supaya kita
perhatian dengan nama yang agung ini, Allah. Dan juga di zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hampir semuanya itu ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Hampir semuanya ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah ingin memperkenalkan kepada kita nama yang agung ini supaya kita pelajari, kita renungi, terus kita amalkan. Jadi Asmaul Husna ikhwah bukan cuma kita tahu dan kita amalkan. Mengamalkannya bagaimana Ustadz? Yang pertama, setelah kita mengetahui maknanya, jadi ada 3, kita mempelajarinya dulu. Wajib hukumnya mempelajari makna dari Asmaul Husna, diantaranya nama Allah, kemudian mengamalkannya. Bagaimana? Di antara bentuk pengamalan terhadap Asmaul Husna adalah berdoa kepada Allah dengan memanggil Dia dengan nama tadi, meminta kepada Allah dengan ya Allah, Allahumma, itu diamalkan. Dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita, maksudnya kandungan tadi itu hendaknya bersama kita. Kalau kita tahu Allah itu zat yang disembah, zat yang disembah, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Tunduk kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Paham ini? Dengan mencintainya, takut kepadanya, rindu berjumpa, tawakal, menyandarkan harapan kepadanya. Itu kalau kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ya ikhwah, tidak bisa tenang hati kita, bahagia hati kita kalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini orang berbagai macam untuk membuat hatinya senang, itu kan senang, bahagia dengan melakukan apa saja di dunia kan? Makan, ya kan? Ada jalan-jalan, ada rekreasi, padahal itu cuma dunia. Habis itu selesai, makan selesai. Ya kan? Ada yang mengenyangkan kegembiraannya dengan sering kawin, ada? Ada. Menonton ini dan seterusnya, jalan-jalan, rekreasi, banyak. Makanan ini dan seterusnya, pertemuan ini dan seterusnya. Tapi orang yang beriman, kesenangan dia adalah ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu. Bagaimana dia tidak akan bahagia? Allah adalah zat yang di tangannya seluruh perkara. Zat yang sempurna, Maha indah, Maha pemaaf, memberi apa yang kita butuhkan, Maha pengampun, ya. Semua sifat-sifat yang baik, yang indah sama Allah SWT. Baik. Nah itu rahasianya kenapa Allah sering mengulang-ulang sampai 200 kali, 2000 kali lebih, 2200 dalam Al-Quran nama Allah. Allah ingin memperkenalkan supaya kita terbiasa dengar siapa Allah. Itu maksudnya. Wa dzakara jama'atu min ahli ilmi annahu ismullahil a'zam. Sebagian jamaah dari kalangan ahlul ilmi, sebagian dari kalangan ahlul ilmi menyebutkan bahasanya nama Allah, ya lafzul jalalah Allah adalah ismullahil a'zam, nama yang agung. Jadi ada perdebatan di kalangan para ulama. Ismul a'zam, nama yang agung itu yang disebutkan dalam hadis, siapa yang berdoa dengannya dikabulkan oleh Allah. Itu berbeda mereka. Ada yang mengatakan Allah saja, ada yang mengatakan termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada yang mengatakan Ar-Rabb dan seterusnya.
Tapi jamaah yang paling banyak mengatakan Allah ini ismullahil a'zam, nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama yang siapa berdoa dengannya Allah kabulkan, siapa yang meminta Allah kasih. Allahumma. Jadi jangan malas kita berdoa, terus berdoa, perbanyak doa. Pengabulan Allah terhadap apa yang kita minta, bisa jadi apa yang kita minta itu Allah kasih langsung, atau Allah kasih yang tidak apa yang kita minta, yang serupa dengan itu tapi dalam bentuk yang lain. Tetap Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Dan pengabulan Allah ini tidak harus apa yang kita minta. Paham ini? Minta kesehatan, Allah tidak kasih, tetap dia sakitan terus, tapi anaknya berhasil semua. Ada penghafal Al-Quran, Allah sepalingkan ke situ. Jangan berburuk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak kabulkan saya doain. Naik kendaraan misalnya, selamat dalam perjalanan, bisa jadi Allah balas dengan itu. Jadi pengabulan Allah ada 3 macam. Diberi apa yang kita minta, disebutkan dalam hadis, atau di dalam bentuk yang lain, atau yang ketiga Allah simpan untuk di akhirat buat kita. Tetap Allah akan kasih. Tidak usah ragu-ragu meminta kepada Allah. Perbanyak doa. Walaupun yang sepele, Ustaz, keluar sandal so hilang, ya Allah, pertemukan saya kembali dengan sandal saya, ya Allah. Tidak ada masalah. Tidak sia-sia itu. Pahala kita sama Allah. Allah suka. Allah suka. Jadi semakin banyak kita meminta, semakin disukai Allah. Semakin sedikit, semakin Allah tidak suka. Apalagi tidak meminta, Allah benci. Kasih banyak meminta. Beda dengan manusia. Manusia banyak meminta, dia semua pugado itu semua marah dia udah tidak disuka. Kalau Allah tidak, semakin banyak semakin Allah cinta kepada kita. Tayyib. Allah suka itu melihat kita itu memelas, berdoa kepadanya. Walihadzal ismi khasaisu wa mumayyizat ikhtassa biha. Oleh sebab itu kata beliau, nama yang agung ini yaitu nama Allah lafzul jalalah memiliki kekhususan, kekhususan, keistimewaan. Di antaranya kata beliau, annahul aslu li jami'i asma'illahil husna. Di antaranya adalah dia adalah merupakan asal, merupakan pokok untuk seluruh asmaul husna. Jadi seluruh asmaul husna itu menginduk ke Allah, nama Allah, menginduk ke nama Allah. Makanya kalau antum bilang siapa Ar-Rahman, adalah Allah, Ar-Rahim adalah Allah. Tapi kalau antum ditanya siapa Allah, tidak bisa antum katakan Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman dan seterusnya. Artinya semua nama-nama Asmaul Husna itu menginduk ke Allah. Makanya kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna. Allah pemilik Asmaul Husna. Allah mengatakan Allah pemilik Asmaul Husna. Jadi semua Asmaul Husna kembali kepada Allah Subhanahu. Nama agung ini. Ustaz boleh berzikir dengan menyebut Allah, 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 Allah. Para ulama menjawab tidak boleh. Di antaranya penulis An-Nahjul Asma fil
fil Asma'il Husna, yaitu Syekh Hamad An-Najdi dalam kitab beliau itu yang tadi saya sebutkan. Beliau membahas itu tidak boleh dan tidak disyariatkan. Bukan zikir menyebutkan Allah, 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 apalagi lebih pendek dari itu. Hu. Nah, itu lebih pendek. Tidak disyariatkan. Karena zikir yang diajarkan Rasulullah jelas ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu zikir, itu yang dibaca. Subhanallahil azim, itu ya. Bukan lafaz Allah, itu bukan. Lafaz Allah itu bukan zikir. Terus boleh kita menyebut Allah bisa dengan bukan sebagai zikir, dibuat zikir wirid tidak boleh. Karena itu tidak ada dalam tuntunan Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Orang-orang soleh setelahnya tidak ada. Cuma Allah, 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 itu bukan zikir. Allah, Allah apa? Artinya tidak mengandung makna. Apa Allah? Allah apa Allah? Tapi subhanallah, maha suci Allah, ada artinya. Ya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, baru memiliki arti. Jadi semua zikir itu ada artinya. Kalau cuma Allah tidak ada arti. Apa Allah? Tidak ada. Allah, Allah kenapa? Harus ada pujian, kalimat pujian. Taib, jadi tidak boleh berzikir dengan Allah kecuali memanggil Allah. Allah ketika kita berdoa memanggil nama Allah bisa. Allah, ya Allah, beri aku rizki, bisa. Berdoa memanggil Allah, berdoa memanggil Allah, bisa berdoa. Tapi kalau zikir tidak ada. Zikir tidak ada. Taib. Taib, kita lanjut ikhwan. Jadi ini kekhususan yang pertama, bahwasanya lafzul jalalah ini, nama Allah adalah merupakan induk dari seluruh Asmaul Husna. Kemudian kata beliau, wa huwa mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmal. Wal asma'ul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyyati allati hiya sifatul jalali wal kamal wal 'azamah. Kata beliau, wa huwa, yaitu lafzul jalalah ini, nama Allah, mustalzimun li jami'i ma'ani al asma'il husna. Dia adalah mustalzimun, terkandung padanya makna seluruh asmaul husna yang lain. Jadi ada nama Allah itu nama yang memang ada pada dirinya, ada yang makna yang terkandung padanya. Karena keharusan dia harus bermakna seperti itu. Seperti makna hidup. Namanya hidup. Namanya hidup berarti apa? Dia punya ilmu, ya kan? Yang namanya hidup punya kekuatan. Dan seterusnya. Paham di sini? Padahal hidup, ilmu itu bukan kekuatan lain. Dia namanya istilzam, makna yang artinya mengharuskan seperti itu, atau makna konsekuensi. Jadi lafzul jalalah ini memiliki makna yang konsekuensi makna untuk seluruh asmaul husna. Maksud beliau di sini, kenapa Allah itu disembah? Kenapa Allah itu disembah, zat yang disembah? Karena Dia mencipta. Karena Dia mengatur alam semesta. Karena Dia memberi rezeki.
karena dia yang berkuasa, karena dia yang maha penyayang. Ar-Rahman, karena dia Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jalal, Al-Mutakabbir, As-Salam, dan seterusnya Asmaul Husna. Jadi lafaz Allah, nama Allah ini terkandung seluruh Asmaul Husna secara istilzam namanya, konsekuensi. Tidak mungkin kita sembah kalau dia tidak memiliki kesempurnaan. Paham di sini? Berarti terkandung seluruh Asmaul Husna pada diri Allah, zat yang disembah ini. Walaupun secara makna Allah itu tidak terkandung makna itu. Jadi Allah itu zat yang disembah. Allah itu maknanya bukan yang maha penyayang. Allah itu bukan yang maha pengasih. Allah itu bukan yang Ghafur, maha pengampun. Pengampun lain maknanya dengan yang disembah kan. Nah, dia apa namanya? Lafaz Allah ini istilzam namanya, berkonsekuensi seperti itu. Sesuatu yang disembah ya dia yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang mengatur alam semesta, yang mencipta alam semesta, demikian. Itu yang dimaksud oleh beliau. Jadi seluruh Asmaul Husna itu terkandung ke dalam makna apa? Allah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Dalun 'alaiha bil ijmal wal asmaul husna tafsilun. Jadi lafaz Allah itu global. Asmaul husna kata beliau tafsilun wa tabyinun, sebagai rincian makna dan penjelas dari Allah. Jadi Allah yang global, makna yang global. Seluruh Asmaul Husna rinciannya. Paham di sini? Nah, seperti ini maksud oleh beliau. Disembah. Kenapa disembah? Sudah, semua sifat-sifat Allah akan masuk ke situ, akan terikut ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa lismul ladzi marji'u sa'iril asma'il husna ilaihi wa madaru ma'aniha alaihi. Seluruh Asmaul Husna menginduk ke nama Allah dan maknanya juga berputar atau menginduk ke Allah, kembali ke Allah, ke lafzul jalalah Allah Subhanahu. Wa ajma'u wa ahsanu ma qila fi ma'nahu ma warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Allahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Rawahu Ibnu Jaririn fi tafsirihi. Kemudian beliau menyebutkan makna, sudah kita sebutkan tadi di awal. Beliau menyebutkan makna dari Allah, membawa tafsir dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Bahwasanya Allah adalah dzul uluhiyah, zat yang memiliki sifat disembah, wal ubudiyah ala khalqi ajma'in, oleh seluruh makhluknya. Itu Allah. Jadi Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in, zat yang disembah, yang diibadahi oleh seluruh makhluknya. Itu Allah. Tafsir dari Ibnu Abbas. Ay alladzi lahu aswaful jalal wal kamal wal azamah allati istuhiqqa li ajliha ayu allahu wa yukhassa wahdahu bidzulli wal khudu'i wal inkisar. Kata beliau, yaitu zat yang memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang sempurna, nama yang mulia, nama yang agung, yang berhak untuk diibadahi, dikhususkan ibadah, dikhususkan kerendahan hati hanya kepadanya, ketaatan hanya kepadanya. Ini makna dari apa? Allah. Jadi Allah adalah zat yang disembah oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang memiliki zat yang memiliki hak untuk disembah oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini,
yang mengharuskan seluruh makhluknya ini yang memiliki sifat yang sempurna, yang mengharuskan seluruh makhluknya ini mengkhususkan peribadahan hanya kepadanya. Nah, itu makna dari Allah. Jadi orang kalau tahu siapa Allah, dia tidak akan melakukan kesyirikan. Dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian alhamdulillah selesai penjelasan dari makna lafzul jalalah, makna Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat, menambah keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kajian ini terus menerus ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah. Ini bersyukur kita ya ikhwah, sampai detik ini masih hidup. Sudah kiri kanan ini berita kita dengar, teman-teman kita yang sebaya atau yang umurnya lebih jauh lebih tua dari kita meninggal. Ada yang bahkan lebih muda meninggal. Ini kita sampai detik ini masih diberikan kesempatan. Gunakan kesempatan ini. Berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dan juga sholat, di setiap sholat kita ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholli sholata muwaddi'in." Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang ingin pergi. Sholatnya ingin pergi. Orang yang sudah tidak akan sholat lagi. Maksudnya sholat orang yang apa ini? Orang yang mati. Bagaimana sholatnya orang yang mati? Orang yang akan mati, sholatnya dia akan perbagus, kualitasnya dia perbagus, zikirnya, memelasnya, pengagungannya dia akan perbesar di situ. Bisa jadi. Subhanallah. Ya Allah, sebagian kita ini takut kita makan apa besok, lusa, tula, sebulan lagi makan apa. Tapi pernahkah kita ini takut kita bisa bernafas sebentar? Mana yang lebih kita butuhkan, makanan atau nafas? Sehari 2 hari bisa kita tahan makan, tapi kalau sehari tidak bernafas, subhanallah, tidak pernah takut kita tidak berpikir makan apa besok. Jangan pikir makan dulu, bisa bernafas tidak sebentar. Taib ya ikhwan, kita akhirkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله